Pernah dengar istilah pungli? Pungli itu adalah singkatan dari pungutan liar. Nah, pungli itu bisa diterapkan pada berbagai tempat ya. Yang pasti bahwa pungli itu biasanya ya terkait dengan layanan-layanan yang berhubungan dengan sesuatu yang diinikan oleh negara. Ya, itu pungli. Nah, apa ciri-ciri dari pungli itu? Pungli itu yang pasti sesuatu yang mengharuskan masyarakat atau pengguna jasa untuk membayar, untuk mengeluarkan sebagian duit yang tidak ada aturannya, yaitu pungli sudah. Atau sesuatu yang kita keluarkan, masyarakat keluarkan untuk mendapatkan sesuatu begitu. Nah, kemudian ketika ada tarif tertentu, kita minta bukti pembayarannya. Nah, yang mengeluarkan bukti itu tidak berani mengeluarkan secara lugas, secara jelas begitu. Nah, itu biasanya kategori pungli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa semua yang bertugas menjadi pelayan masyarakat itu sesungguhnya sudah mendapatkan haknya, ada ketetapannya. Bahwa orang ini bekerja, pekerjaannya adalah ini, melayani masyarakat bentuknya ini, dan dia sudah digaji. Nah, itu ya, sudah digaji oleh negara. Cuman kadang-kadang kita ini kan manusia biasa, cik merasa kurang aja dengan gajinya itu. Gitu. Mulai gaji ya, gajiku cilik, lah kok gelem. Begitu ya. Kalau emang enggak kuat ya enggak usah diambil pekerjaannya. Gitu aja kok repot. Jadi lagi-lagi ya, pungli itu menjadi masalah yang serius, saudara. Tapi kadang-kadang di antara kita ini tidak berani tegas kepada pungli karena khawatir tidak terlayani. Begitu. Saya sendiri, saudara, kalau sedang buru-buru, saya tidak berani ngelawan pungli. Tapi jika ada orang kena pungli, saya berani untuk membantu ngurus. Kenapa pungli itu harus ada? Gitu. Tapi juga jangan begini kalau bantu orang. Punglinya sedikit, gitu kan? Anggaplah punglinya cuma 50.000. Atau barangkali cuma 5.000. Kecil kan? Kecil 5.000. Tapi kali berapa puluh atau berapa ribu orang. Nah, ketika orang itu lapor ke kita, kemudian kita bantu, petugas yang terlibat pungli memanggil kita. Ayolah mas, podo-podo golek pangani mas. Sudah mas, sekian. Lalu kita, nggih pun pak. Kita diam. Kita terima itu, nah sudah kita diam. Kita kembali kepada yang lapor, dan kita bilang, anu sulit itu, waduh, luar biasa itu. Rumit itu. Tapi sama kena berapa sih? 5.000 ya? Atau 50.000 ya? Atau 100.000 ya? Ya. Sudah saya kembalikan sudah. Sampean. Uangnya saya kembalikan ke sampean ya? Ya wes. Sama ndak kena pungli kan? Sudah terlayani kan? Sudah aman. Wis menang wis. Penting sampean beres. Penyakit ini. Model-model gini ini penyakit. Tidak menyelesaikan persoalannya, tapi ya menjadikan kasus itu menjadi pendapatan pada akhirnya. Kembali lagi, pungli itu mesti kita perangi. Dan nggak bisa merangi sendirian. Merangi bersama-sama.
Jika mental kita, sing penting aku gak kena, sing penting aku gak kena pungli, jangan berharap pungli itu selesai. Si itu saja yang berani. Nah, ya tidak begitu. Yang rumit nangani pungli itu begini. Ada orang terkena pungli ngomong ke kita, gitu kan? Oke, kita investigasi. Lalu kita proses, gitu kan? Kita laporkan ke pihak yang ya berwajib dan sebagainya, gitu kan? Kita pakai medsos dan sebagainya. Lalu dipanggil itu. Oh, yang bersangkutan diteror dulu oleh petugas-petugas the super power-nya itu. Ayo, enggak usah ngaku ya. Kalau ngaku, awas kamu ya. Itu dan sebagainya. Gitu. Lalu, tunduk dia. Ketika kita yang mau bantu advokasi dia, kita tanya di depan umum banyak ini. Bagaimana punglinya kemarin, Mbak? Bu? Enggak, saya enggak pernah kena pungli. Loh, lain jenengan kemarin lapor. Enggak. Wong saya loh hanya ngomong-ngomong dengan sampean, saya enggak ngelapor. Nah, katanya dimintai. Enggak, wong saya itu loh sebetulnya ngasih. Saya itu ikhlas ngasih. Mati kita. Jadi, ya begitulah. Kembali lagi, pungli, pungutan liar, itu bisa kita lawan jika bersama-sama. Jika sendirian, jangan pernah berharap. Begitu ya. Yuk, kita lawan pungli atau pungutan liar. Atau pembayaran yang tidak jelas peruntukannya. Karena mereka-mereka yang bekerja untuk melayani kita, itu sudah dibayar oleh negara. Kecuali memang ada tarifnya, dan tarifnya itu jelas. Gitu ya. Ada dasarnya dan dasarnya itu jelas. Kalau legal tidak akan ada yang takut. Aturan apapun ditetapkan. Kalau itu legal, tidak akan ada yang takut. Sudah. Tapi jika aturan ditetapkan dan cenderung ilegal, maka semua akan berakrobat untuk berlindung, untuk menghindar, dan untuk mengorbankan siapa yang paling lemah. Begitu, saudara. Yuk kita lawan pungli, mulai dari diri kita dan bersama-sama.